gak sih kamu cemburu tapi kamu tuh gak bisa ngomong gitu kan, kamu simpen, kamu pendem gitu. Ada yang tahan sih ya mendemnya lama gitu, tapi ada juga yang gak tahan gitu dan akhirnya bicara. Namanya juga manusia teman-teman ya, pasti semuanya pernah merasakan ya namanya cemburu. Aku cemburu ya. Nah di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih, siapa sih sosok yang sebenarnya bisa banget ya cemburu sama kamu ya. Ayo kita baca teman-teman ya, di timeless reading, general reading ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, terutama buat teman-teman ya mau mendengarkan dari awal sampai akhir gitu kan, terus habis gitu mau terbuka juga ngedengerinnya ya, pikirannya juga lebih terbuka ya, seperti itu, dan selalu bisa melihat dari sisi positif setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Alright teman-teman, let's go. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, dan kita akan baca buat teman-teman Virgo ya sekarang ini ya. Buat teman-teman Virgo, seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita, dan kalian gak perlu yang namanya pilih cerita yang mana atau memilih kartu yang mana, tidak perlu. Yang penting dengerin aja teman-teman ya. Ternyata siapa tahu gitu, siapa tahu yang cemburu sama kamu ternyata bukan cuma 1 orang gitu kan, tapi 3 cerita ini milik kamu semua lah ya kan. Alright, kita baca yuk teman-teman ya, buat teman-teman Virgo di cerita yang pertama ya, buat kamu cerita yang pertama. Sebenarnya cemburu tentang apa sih ya? Cemburu tentang apa? Cemburu tentang, waduh ya, ini bisa jadi adalah seseorang ya, seseorang yang punya secret ya, secret, sesuatu hal yang disembunyikan, seseorang yang seseorang yang terjebak masa lalu hubungan sama kamu gitu kan ya, dan melihat kamu itu udah bahagia, udah luar biasa banget, jadi dia cemburu karena kamu udah bisa move on dalam hidup, sedangkan dia masih terjebak di masa lalunya dia gitu. Seperti itu teman-teman. Waduh ya. Ya. Orangnya seperti apa sih ciri-cirinya gitu, orangnya seperti apa ciri-cirinya, orangnya seperti apa nih? Orangnya nggak bisa diatur ya, nggak bisa diatur, terus habis gitu juga agak sedikit sembrono ya, agak sedikit sembrono, orangnya nggak bisa diatur, terus dia punya apa ya, nggak mau dikontrol sama orang lain, nggak mau diatur juga gitu. Jadi kalau misalkan kamu pun berhubungan dengan dia gitu kan, bener-bener nih orang tuh nggak bisa yang namanya diajakin satu visi tuh susah banget gitu. Jadi kayak kamunya kesini, dianya kesini ya kayak gitu. Tapi dia adalah orang yang kuat banget dalam hidup. Tough ya, tough tuh artinya segala macam persoalan, masalah dalam hidup dia tuh selesaiin sendiri. Jadi secara mentally orang ini adalah orang yang kuat. Lalu juga dia punya pandangan atau visi yang jelas ya dalam hidupnya dia, yang baik lah gitu, punya pandangan dan visi yang baik. Nah, tahu cara bergaul yang baik, terus mudah bergaul, lalu juga secara fisik kalau misalkan dilihat di sini orangnya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu pendek juga sih teman-teman ya. Ya biasa lah ya seperti itu. Terus bisa jadi usianya lebih muda ya atau lebih tua sih teman-teman ya. Kalau ganteng sama cantik sih relatif ya, cuman memang ini orangnya agak sembrono ya, orangnya cukup sembrono. Wait ya, wait. How about saya minum dulu. Nah seperti itu. Jadi finansial sih seharusnya dia oke ya, cuman kadang-kala dia agak sembrono gitu kan, nggak bisa kontrol, jadi ya kadang-kadang dia melakukan hal yang ekstrim gitu atau nekat dalam hidupnya dia gitu teman-teman ya. Jadi ini yang menyebabkan mungkin finansialnya dia agak nggak stabil ya, seperti itu, karena agak nekat sih orangnya. Lalu cuman nekatnya bukan nekat ke arah yang negatif gitu ya, jadi kayak misal investasi nih masih belum jelas gitu, nekat gitu, sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi dan ternyata investnya ini bohongan gitu kan ya, dia rugi gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang membuat dia ini nekatnya ke hal kayak gitu ya. Jadi bukan nekat ke hal-hal yang negatif, ke apa namanya, ke orang-orang gitu, yang berhubungan dengan orang, nyakitin gitu, enggak sih teman-teman ya, seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan ya buat nanggepin ini, apa sih yang kudu dilakukan ya, saran buat kamu ya, saran buat kamu untuk nanggepin orang ini, orang yang dari masa lalunya kamu yang cemburu sama kamu ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Ya nggak apa-apa sih teman-teman ya, dia lebih ke kayak kamu benar-benar diri aja, nggak perlu ya namanya sibuk atau kepo sih ngurusin dia ya. Dia adalah
perasaannya dia ya, emosinya dia itu adalah urusannya dia, bukan urusan kamu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dia masih cemburu dan masih yang namanya ngericuhin gitu kan, ya udah ya, yang penting kamu yang nggak ngericuhin dia ya, ya kamu fokus aja ke perubahan diri kamu yang lebih baik ya, mau benahi hal-hal yang di luar diri itu bukan tugasnya kamu gitu, nggak perlu sibuk gitu teman-teman. Jadi ya udah fokus atau transformasi aja. Mungkin kehidupan kamu dilihat sama dia ya, setelah nggak barengan sama dia adalah hidup yang baik, kamu udah bisa move on, kamu udah bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik ya, dia cemburu, kok nggak sama aku ya bahagianya ya, kayak gitu. Bisa aja teman-teman ya di cerita yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang kedua ya buat teman-teman Virgo. Cemburu tentang apa sih? Cemburu tentang apa? Apa yang dicemburui ya dari kamu? Apa yang dicemburui dari kamu? Di cerita yang kedua ya. Ini bisa jadi ya karena cemburu itu karena pernah merasa diperlakukan gak adil ya, seperti itu. Jadi merasa kayak dikhianati gitu loh sama kamu ya, seperti itu. Jadi dia mungkin udah merasa berbuat yang maksimal gitu, tapi kamunya mungkin memilih orang lain ya untuk bersama, untuk bahagia. Jadi kayak berasa dia diperlakukan gak adil, yang terkena pengkhianatan gitu ya, cemburunya sama kamu karena melihat kamu itu jauh lebih bisa move on ya daripada dia ya, seperti itu. Jadi dia masih merasa masih merasa bahwa ya diperlakukan gak adil lah sama kamu gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman, cemburunya sama kamu karena kamu dilihatnya kayak nggak bertanggung jawab dan lari sendiri ya gitu. Ya lalu orangnya seperti apa sih ya, ini ciri-cirinya, orangnya seperti apa ciri-cirinya. Nah, orangnya ciri-cirinya ini bisa jadi keluarga sih teman-teman ya. Ini bisa jadi keluarganya kamu ya, sosoknya feminim ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena merasa diperlakukan gak adil ya. Bisa jadi oleh orang tua juga bisa nih teman-teman ya. Jadi dia merasa bahwa ternyata perhatiannya itu banyakan sama kamu gitu ya, kamu yang paling disayang ya, hal-hal kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau dilihat di sini ini ciri-cirinya dia ini orang yang perasa banget, sensitif, lembut ya, orangnya kayak gini. Cuman ini bisa jadi orang yang ini ya, pelindung yang luar biasa. Jadi dia tuh ngebelain banget kalau sama keluarga gitu. Bisa jadi seperti itu. Sebabnya mungkin dia ngelihatnya kamu adalah sosok yang kok dia nggak berbuat apa-apa tapi dia disayang ya, kayak gitu. Jadi merasa diperlakukan nggak adil ya, seperti itu. Dan sering kali merasa dihianati sama kamu ya, seperti itu. Merasa udah berbuat banyak gitu, cuman kayaknya hasilnya kamu yang menuai gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dia cinta banget sama keluarga ya, sosok yang cinta banget sama keluarga, petualang banget, aktif, suka traveling ya. Lalu juga kalau dilihat nih postur tubuhnya dia cenderung baik, tinggi badannya dia juga ya oke lah, tinggi lah ya, orangnya cukup tinggi seperti itu. Berani, ini nih orang yang berani ya. Lalu selanjutnya ngadepin orang seperti ini nih, apa yang harus dilakukan ya buat nanggepin ini, apa yang kudu dilakukan? Nggak perlu membuktikan apa-apa sih teman-teman ya, time will answer gitu mas. Ya waktu juga akan menjawab gitu kan ya, bahwa sebenarnya apakah benar yang dilakukan dia itu seperti itu gitu ya. Jadi nggak perlu yang namanya terbawa emosi atau terpancing gitu kan ya. Ya belajar untuk melepaskan egonya kamu, nggak perlu yang namanya membuktikan sesuatu hal bahwa kamu lebih ini nggak perlu sih. Kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk tahu kapasitas dirinya kita seperti apa. Tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang nggak bisa dipaksakan ya kan, kayak gitu teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ya yang nggak perlu sih yang namanya seperti itu. Kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk mendengarkan ya, mendengarkan. Jadi jangan nggak mau tahu, apalagi kalau misalkan sama keluarga ya, jangan nggak mau tahu, tapi maulah tahu, maulah mendengarkan, maulah yang namanya memberikan telinga kita sesaat gitu kan, untuk kebaikan juga. Oke ya teman-teman, ini di cerita yang kedua. Sekarang di cerita yang ketiga ya buat teman-teman Virgo, kita coba lihat ya. Tentang apa sih ini ya, tentang apa yang dicemburuin dari kamu itu, tentang apa gitu, apa yang dicemburui dari kamu ya. Karena kamu tuh orangnya kayak ini ya, bijaksana gitu buat dia ya. Buat dia kamu tuh sosok yang bijaksana. Jadi ini membuat
dia itu agak sedikit iri gitu ya, iri banget. Jadi terlihat kamu tuh orangnya luar biasa banget, padahal mungkin kamunya nggak seperti itu juga gitu ya. Dia aja yang terlalu berpikirnya terlalu berlebihan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau dilihat yang dia cemburui, kamu tuh selalu bisa memanfaatkan situasi ya, selalu bisa mendapatkan keuntungan dari segala macam hal-hal atau situasi-situasi ya dalam hidup ya, seperti itu. Jadi bisa banget memanfaatkan situasi dan selalu dapat keuntungan gitu ya, seperti ini loh yang dicemburuin dari kamu ya. Lalu orang yang cemburu sama kamu nih orangnya seperti apa sih, ciri-cirinya dia ya? Ciri-cirinya dia orangnya kayak gimana? Orangnya ini dia ini sebenarnya bisa jadi harapan buat banyak orang ya, bisa jadi tulang punggung keluarga juga bisa nih teman-teman ya. Orang yang sebenarnya punya visi yang baik dalam hidup ya, orang yang bebas, orang yang jadi harapan buat banyak orang. Terus habis gitu juga orangnya tegas, berani, gampang bergaul, tapi dia kaku ya, orangnya kaku banget. Nah ini dia finansialnya dia ya so-so lah ya, seperti itu. Jadi fluktuatif fluktuatif. Kadang pas baik ya, pas punya ya punya, pas enggak ya enggak gitu ya. Selanjutnya kita coba lihat apa yang harus dilakukan ya buat nanggepin orang ini. Apa yang harus dilakukan buat nanggepin orang ini? Ya nggak apa-apa, dirangkul aja teman-teman ya, nggak perlu yang namanya kayak gimana ya, mungkin ya, diajak gitu kan, dikasih keuntungan kalau misalnya diajak gitu kan ya, ibaratnya ada pekerjaan atau apa dibagi gitu, dibelajar lebih tulus ya, ngebantu dia ya, seperti itu. Nggak perlu kamu terlalu gampang baper ya. Orang iri sama kita, orang yang cemburu sama kita itu kan mereka merasa kurang mampu ya, dan melihat seseorang jauh lebih baik daripada dirinya ya, kurang bersyukur dan sebagainya ya. Ayo diajak kalau misalkan kamu punya waktu, kamu bisa lebih tulus, lebih ikhlas. Ini adalah sarana kita juga belajar, walaupun mungkin ada yang namanya hal-hal dimana bukan teritorinya kita ya. Kita boleh mengajarkan, kita boleh yang namanya ngajarin seseorang ataupun berbagi dengan seseorang, sharing dengan seseorang, tapi balik lagi orangnya mau apa enggak gitu kan ya, seperti itu udah bukan keputusannya kita dan kita nggak bisa maksa ya, seperti itu. Jadi nggak perlu yang namanya kamu baper gitu kan, kebawa mood nggak enak gitu ya. Yang penting jaga pergaulan kamu tetap positif aja, and that's good ya teman-teman ya, seperti itu. Alright, ini cerita buat teman-teman Virgo ya, dan semoga siapapun orang yang cemburu sama kamu ya, hasilnya juga jadi baik setelah kenal sama kamu ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, bareng sama Oracle Card Indonesia di zodiak yang berbeda dan tema yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.